Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Perkenalkan nama saya Lalu Zayan Cipta Karunia dengan akhiran NIM 105. Di sini saya akan mempresentasikan terkait dengan analisis teknikal dan trading plan. Dan saya tidak sendiri bersama dengan teman saya yaitu Inyoman Gargita. Pertama-tama saya akan menjelaskan apa itu analisis teknikal. Analisis teknikal adalah metode untuk mengevaluasi dan memprediksi pergerakan harga suatu aset keuangan berdasarkan data historis harga dan volume perdagangan. Analisis ini lebih fokus pada pola grafik, indikator teknikal, dan perilaku pasar tanpa mempertimbangkan faktor fundamental perusahaan atau ekonomi. Apa manfaat analisis teknikal? Analisis teknikal ini digunakan untuk pertama, untuk menganalisa tren, untuk mengetahui kondisi pasar, kemana arah suatu pasar, kemana arah harga suatu aset. Dengan menggunakan teknikal, kita bisa mengetahui apakah pasar dalam keadaan bullish atau naik, ataupun dalam keadaan yang bearish atau sedang turun. Jadi disinilah manfaat analisis teknikal yang pertama, sehingga kita bisa mengetahui apa yang sedang terjadi pada suatu pasar. Kemudian setelah kita mengetahui tren yang sedang terjadi dalam suatu pasar, kita bisa menentukan bias. Bias apa? Jika pasarnya dalam keadaan bullish, kita bisa menentukan bias kita yaitu untuk melakukan posisi buy atau long. Kita melakukan pembelian terhadap suatu aset tersebut. Ataupun sebaliknya, jika pasarnya dalam keadaan bearish atau turun, kita bisa menentukan bias short atau jual, di mana kita mengetahui bahwa pasarnya dalam keadaan sedang turun. Lalu, manfaat lainnya yaitu untuk menentukan posisi masuk dan posisi keluar. Dengan technical analysis, kita bisa mengetahui di posisi mana kita harusnya masuk dan di posisi mana sebaiknya kita keluar, dengan mempertimbangkan risk to reward atau resiko dan reward yang akan didapatkan dari posisi tersebut. Selain itu, kita juga bisa menentukan berapa lama kita dalam suatu posisi dengan berdasarkan analisis teknikal tersebut. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang candlestick. Candlestick ini adalah alat yang digunakan untuk menganalisis suatu aset dengan analisis teknikal. Ini di sini sudah ada gambarnya, kita bisa lihat. Candlestick itu terdiri dari beberapa komponen. Yang pertama ada di sini, bisa dilihat ada dua, ada bullish candlestick dan ada bearish candlestick. Di mana bullish candlestick ditandai dengan warna hijau. Yang ini berarti bahwa harga penutupan itu lebih tinggi daripada harga pembukaan. Dan sebaliknya, candlestick yang berwarna merah menunjukkan bahwasanya harga penutupannya lebih rendah daripada harga pembukaan. Satu candlestick ini mewakili suatu jangka waktu tertentu yang kita sebut time frame. Jadi, bentuk dari suatu candlestick itu tergantung daripada time frame apa yang kita gunakan. Time frame itu ada berbagai macam, ada 1 jam, 15 menit, ada time frame harian, 4 jam, dan lain-lain. Misalnya di sini anggap saja kita menggunakan time frame harian. Berarti satu candlestick ini mewakili pergerakan harga dalam satu hari, yaitu 24 jam. Misalnya di sini kita bisa lihat ada komponen-komponennya, itu ada open, di mana ini adalah harga pembukaan, dan ada close, ini adalah harga penutupan. Dengan di sini ada struktur real body-nya yang tebal berwarna hijau. Ini menunjukkan pergerakan harga dari mulai dari harga open ke harga penutupan. Dan di sini juga ada sumbu bawah dan sumbu atas yang menunjukkan di sini ada sumbu low, menunjukkan bahwa harga sempat mengalami penurunan dari harga pembukaan yang ditunjukkan dengan sumbu tersebut. Dan juga sumbu atas, sumbu high, ini menunjukkan bahwa
harga sempat mengalami kenaikan di atas harga penutupan sepanjang sumbu tersebut, sehingga akhirnya ditutup pada harga penutupan. Begitupun dengan uh, bearish candlestick. Selanjutnya, kita akan mempelajari sedikit tentang pattern-pattern dengan menggunakan candlestick. Di sini saya hanya akan menjelaskan beberapa uh, pola-pola dasar, yaitu di mana di sini ada 3. Yang pertama di sini adalah single candlestick patterns, yaitu pola yang berbentuk hanya dari satu batang candle saja. Meskipun demikian, ini sangat penting karena kita bisa memberi sinyal kuat. Ini memberi kita informasi tentang kemana arah harga selanjutnya, apakah itu naik atau turun. Fungsinya apa? Membaca kekuatan buyer atau pembeli dan juga seller ataupun penjual. Juga memberikan sinyal awal apakah harga akan berbalik arah atau melanjutkan tren. Di sini ada beberapa pola ya. Ada beberapa pola, ada spinning top, doji, hammer, inverted hammer, dan seterusnya. Misalnya di sini ada doji. Ini menunjukkan pola yang netral, yang dimana ini menunjukkan psikologi pasar yang menunjukkan bahwa investor itu sedang ragu-ragu atau bimbang, yang polanya ditunjukkan dengan body yang sangat kecil dengan sumbu yang cukup panjang. Ini menunjukkan arahnya itu bisa jadi naik ataupun turun tergantung kondisi pasarnya. Misalnya di sini pun ada hammer menunjukkan body yang tebal di atas dan sumbu yang menurun. Ini menunjukkan bahwa market itu sedang naik karena jumlah pembeli itu lebih banyak daripada penjual. Dan begitu pun seterusnya untuk yang candlestick single. Selanjutnya yang double candlestick patterns, ini pun sama tetapi menggunakan 2 atau double candlestick. Nah, polanya terbentuk dari 2 candle, itu saling berhubungan, yang memberikan sinyal kuat apakah harganya nanti akan naik ataupun nanti harganya itu akan bearish atau turun. Fungsinya untuk memberikan konfirmasi arah tren, apakah reversal atau melanjutkan. Yang kedua, membaca siapa yang lebih dominan, apakah lebih dominan pembeli atau penjual, dan juga memberikan sinyal entry untuk mengambil posisi beli atau jual. Misalnya di sini ada beberapa pola, ada bullish engulfing. Di sini kita bisa lihat ada 2 candlestick. Yang pertama ada candlestick untuk bullish engulfing, ini ada candlestick merah yang lebih kecil daripada candlestick yang kedua, yaitu di mana bodinya lebih besar dan lebih tebal menunjukkan warna hijau. Ini bisa menunjukkan bahwasanya mengkonfirmasi harga itu akan naik atau bullish. Misalnya sebaliknya itu bearish engulfing, menunjukkan kebalikan dari bullish engulfing, yaitu candlestick yang pertama warna hijau tetapi lebih tipis daripada candlestick yang kedua yang lebih panjang, yang menunjukkan kekuatan penjual lebih besar daripada kekuatan pembeli, yang biasanya ini menunjukkan bahwa harga akan bergerak turun. Selanjutnya, ini adalah contoh dari grafik suatu aset. Misalnya, sini kita bisa lihat ada bullish engulfing seperti yang tadi, dan setelah pola tersebut bisa kita lihat bahwa harganya berlanjut naik atau bullish. Dan sebaliknya di sini juga ada bearish engulfing, mirip seperti candle yang tadi. Setelah pola tersebut ternyata arah pergerakan harga menunjukkan bearish atau turun ke bawah. Selanjutnya adalah triple candlestick patterns atau 3 candle ya. Ini terbentuk dari 3 candle berturut-turut memberikan sinyal kuat tentang pembalikan arah atau kelanjutan tren. Fungsinya memberi konfirmasi lebih kuat dibandingkan double atau single pattern, dipakai untuk membuat keputusan entry yang lebih aman, dan sinyalnya lebih valid karena melibatkan lebih banyak candle berturut-turut. Sini ada 2 pattern, yaitu ada morning star dan evening star. Di sini candle yang pertama kita bisa lihat ada candle dengan body merah yang tebal, diikuti dengan untuk morning star ada candle merah dengan body yang merah dan tebal, diikuti dengan candle kedua yaitu candle doji
Ini menunjukkan bahwa pasar sedang bimbang, investor sedang ragu-ragu, yang dimana akhirnya dilanjutkan dengan candle hijau yang tebal menunjukkan bullish. Sini artinya setelah pasar mengalami keraguan, harga akhirnya bergerak naik ke atas atau bullish. Sebaliknya untuk evening star, dari awalnya harganya naik bullish dengan candle hijau yang tebal. Yang pertama dilanjutkan dengan candle yang kedua atau di tengah, yaitu doji, menunjukkan keraguan-raguan. Kemudian hasil dari keraguannya tersebut selanjutnya menunjukkan arah pergerakan yang bearish atau turun, sehingga disebut dengan evening star. Sekian untuk candlestick dan analisis teknikal yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya untuk indikator akan disampaikan oleh teman saya. Baik, selanjutnya saya akan lebih memperinci dalam menjelaskan terkait analisis teknikal. Dalam analisis teknikal, terdapat berbagai indikator yang dapat membantu kalian dalam melakukan analisis teknikal. Pada kesempatan kali ini, saya tidak akan menjelaskan terkait perhitungan-perhitungan atau rumus indikator, karena saya rasa itu bukanlah hal yang perlu, karena aplikasi sekuritas sekarang sudah rata-rata dipenuhi dengan fitur berupa TradingView. Di sana kalian bisa menambahkan indikator langsung, tidak perlu menghitung rumusnya secara manual. Indikator teknikal sendiri merupakan satu rangkaian titik data yang dihasilkan dari penggunaan satu formula atas data-data harga saham tertentu. Data harga ini menggunakan berbagai kombinasi dari harga pembukaan, high, low, dan pada saat penutupan harga. Untuk jenis-jenis indikator teknikal ada sangat banyak sekali. Namun, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan beberapa di antaranya yang mudah digunakan namun juga untuk bermanfaat bagi kalian. Yang pertama adalah moving average. Moving average sendiri adalah indikator yang menghitung rata-rata harga dalam periode waktu tertentu. Indikator ini membantu mengidentifikasi tren pasar dengan volatilitas jangka pendek. Moving average yang saya bahas kali ini adalah berupa simple moving average. Moving average sendiri memiliki berbagai variasi yang akan saya jelaskan selanjutnya, itu exponential moving average. Saya sendiri lebih suka menggunakan triple moving average yang menggunakan 3 data. Perbedaannya adalah yang bagian kiri adalah moving average yang menggunakan hanya satu data atau satu periode waktu. Sedangkan yang kanan itu triple moving average menggunakan 3 data. Untuk men-setting moving average, biasanya angka yang umum digunakan oleh orang yaitu berupa 20, 50, 100, dan 200. Hal ini tergantung dari jangka waktu yang kalian inginkan untuk trading. Untuk yang ingin jangka pendek bisa menggunakan moving average yang lebih pendek berupa 20 atau 50, sedangkan yang jangka panjang bisa menggunakan 100 atau 200. Untuk saya sendiri lebih menggunakan triple moving average karena triple moving average memberikan detail yang lebih banyak terkait tren suatu pasar. Untuk saham kali ini, kalian bisa lihat di bagian kanan triple moving average, terdapat 3 garis. Yang garis merah adalah MA100, yang kuning MA50, dan yang hijau adalah MA20. Kalian bisa lihat bahwa saham ini sedang berada dalam kondisi downtrend. Terlihat bahwa garis merah berada di angka bawah. Maka saham ini secara garis besar sedang berada dalam downtrend. Sedangkan jika kalian melihat di bagian kiri yaitu moving average yang hanya menggunakan MA20, kalian bisa melihat bahwa saham ini malah sedang dalam posisi uptrend karena candle-nya berada di atas garis moving average. Itu adalah perbedaan dari triple moving average dan moving average. Untuk minus dari triple moving average-nya, mungkin bagi kalian yang baru mencoba akan cukup kesusahan dalam mengerti menggunakan triple moving average. Namun triple moving average ini sangat lebih memberikan informasi yang lebih detail dibanding moving average yang sendiri. Kemudian untuk versi selanjutnya dari moving average adalah ada exponential moving average atau EMA. Exponential moving average atau EMA ini merupakan salah satu versi lain dari moving average. Bedanya, EMA ini memberikan bobot lebih besar pada harga terbaru, sehingga menggunakan indikator ini akan lebih responsif terhadap perubahan tren. Maka,
menggunakan indikator EMA ini artinya lebih update informasinya dibanding EMA yang simpel. Untuk kelebihan dari EMA dibanding moving average ada 3, yaitu lebih responsif terhadap perubahan harga, yang kedua menghasilkan sinyal trading yang lebih cepat, ketiga lebih cocok untuk trading jangka pendek. Kemudian yang ketiga yaitu indikator stokastik. Stokastik adalah indikator momentum yang mengukur posisi harga penutupan relatif terhadap rentang harga tertinggi dan terendah. Indikator ini membantu mengidentifikasi kondisi overbought atau yang biasa disebut dengan jenuh beli dan adanya oversold di pasar saham. Kalian dapat melihat stokastik sendiri berada di bawah candle. Untuk garis yang di bagian atas yaitu namanya overbought dan yang di bawah adalah oversold. Nah, untuk overbought sendiri adalah ketika angka mencapai lebih dari 80. Untuk saham ini, salah satunya sedang mengalami penurunan menuju oversold. Kenapa? Karena ketika suatu saham mengalami dalam kondisi overbought, maka saham tersebut kemungkinan besar akan adanya koreksi ke harga oversold. Dapat dilihat hal ini sangat sinkron dari candle dan dari indikator stokastik. Ketika satu saham ini turun, mereka akan berada dalam kondisi oversold, dan ketika saham ini naik, mereka juga akan berada dalam kondisi overbought. Jadi kalian bisa memanfaatkan momentum ini ketika suatu saham sudah berada di kondisi oversold. Namun, indikator stokastik ini jadi tidak terlalu akurat ketika suatu saham sedang mengalami kondisi downtrend yang sangat kuat akibat berbagai faktor, bisa dari makroekonomi, industri, atau fundamental dari perusahaan tersebut. Untuk contoh yang kalian sedang tidak bisa menggunakan stokastik, yaitu kalian bisa mencoba melakukan analisis terhadap BBRI atau Bank Rakyat Indonesia. Ketika kalian menggunakan stokastik dalam menganalisis BBRI, terlihat bahwa kondisi BBRI sedang dalam kondisi oversold. Namun, seperti yang kita lihat sekarang bahwa saham BBRI terus mengalami penurunan dan tidak kunjung naik juga. Kemudian, yaitu Relative Strength Index atau RSI. Indikator ini mengukur kecepatan perubahan pergerakan harga dalam satu periode. RSI digunakan untuk mengidentifikasi overbought dan oversold. Untuk RSI sendiri, hampir mirip cara membaca indikatornya dengan stokastik. Ada area oversold dan overbought. Namun bedanya di sini pada angkanya. Untuk overbought dari RSI berada di angka lebih dari 70, dan untuk oversold-nya berada di bawah angka 30. Dan tidak hanya itu, di RSI juga ada nama area neutral. Neutral sendiri berada di angka 50. Untuk cara memanfaatkan momentumnya, hampir sama dengan stokastik. Kalian bisa membeli suatu saham ketika mereka dalam kondisi oversold, atau mungkin bisa membeli pada kondisi neutral dan menjualnya ketika berada di posisi overbought. Kemudian trading plan. Trading plan adalah rencana yang dibuat oleh trader sebelum masuk ke pasar untuk mengatur strategi perdagangan berdasarkan analisis teknikal dan fundamental. Tujuannya adalah untuk meminimalkan risiko dan memaksimalkan keuntungan. Namun, karena pada kali ini kita hanya membahas teknikal, maka saya akan menggunakan trading plan berdasarkan dari sisi teknikal saja. Karena tentunya dalam saham tidak hanya tentang teori, namun kita juga harus melakukan praktek langsung di pasarnya. Pada kali ini, saya akan melakukan analisis terhadap saham JPFA yang merupakan saham konsumer yang produknya sudah cukup terkenal. Mungkin kalian sudah tahu terhadap produk sosis So Nice, itu salah satu produk yang dimiliki oleh JPFA. Nah, saham JPFA ini sedang dalam kondisi uptrend. Saya menggunakan indikator triple moving average dan RSI untuk menganalisis saham ini. Bisa dilihat dari garis merah atau moving average 100, bahwa saham ini valid berada di kondisi uptrend sejak sekitar bulan Oktober. Kenapa? Karena candle JPFA ini selalu berada di atas garis
merah, yaitu MA100. Hal ini menunjukkan bahwa saham JPFA berada di dalam kondisi uptrend yang sangat solid karena sudah berlangsung sejak bulan Oktober hingga sekarang. Oleh karena itu, saya memiliki plan ketika saham ini menyentuh garis support pada MA50 yang mana itu garis kuning di sekitar harga 1980. Dan tentunya dalam berinvestasi tentunya ada risiko, sehingga saya memasang juga plan stop loss sedikit di bawah garis MA100 pada harga 1840. Kenapa? Karena saya berasumsi bahwa jika saham ini berhasil break support yang mana pada level 1840, maka saham ini akan terus mengalami penurunan untuk mencari garis supportnya terbaru. Ketika suatu saham mengalami penurunan dan break pada garis support, maka saham tersebut akan terus mengalami penurunan untuk mencari garis support terbaru. Dan sebaliknya, jika suatu saham ini sedang dalam downtrend dan kemudian berhasil tembus pada garis resistance, maka saham tersebut akan mencari garis resistance tersebut dengan cara terus naik. Nah, untuk yang ini adalah salah satu contoh dalam trading plan melakukan buy on support. Jadi kita memanfaatkan momentum ketika suatu saham berada dalam garis supportnya. Nah, kemudian tidak hanya ada buy on support, tetapi juga ada buy on break. Yang tadi adalah buy on support, artinya kita membeli suatu saham ketika saham tersebut sedang berada di harga terendahnya. Nah, untuk buy on break ini, seperti yang saya sudah bilang tadi, ketika suatu saham break pada garis resistance, maka ia akan mencari garis resistance barunya. Ia akan terus menaik. Untuk kesempatan kali ini, saya akan melakukan analisis terhadap saham Avia. Avia sendiri adalah perusahaan sektor barang baku yang salah satu produk terkenalnya itu cat Avia. Saham Avia telah berhasil breakout pada sekitar tanggal 7 Maret, ditunjukkannya dengan MA50 yang berhasil tertembus dan saat ini juga terus mengalami kenaikan menuju garis resistance terbaru yang mana ada pada harga 432. Dan untuk stop loss sendiri, saya menaruh stop loss di angka 393, sedikit di bawah garis support MA50. Meskipun mungkin terlihat bahwa saham ini tidak memiliki potensial upside yang sebanyak tadi, karena ini hanya sekitar 5%, karena sebenarnya ini sudah telat untuk membelinya, karena seharusnya kita itu membeli pada saat saham ini benar-benar baru saja breakout, yaitu pada tanggal 7 Maret, agar profit kita lebih maksimal. Namun, saham ini masih memiliki gap untuk menuju ke garis resistance-nya dengan melanjutkan kenaikannya pada garis resistance terbarunya. Mungkin itu saja yang saya dapat sampaikan pada materi kali ini. Sekali lagi, ini bukan ajakan untuk membeli saham, namun untuk mengedukasi teman-teman terkait analisis teknikal. Dan kurang lebihnya saya minta maaf, dan saya ucapkan terima kasih.